Amsal 6 ayat 6-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kemalasan mungkin sering dianggap sepele oleh kebanyakan orang, bahkan mungkin dianggap wajar di masa sekarang ini. Segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi seringkali malah membuat orang lebih malas ketimbang lebih produktif. Dari semua anggota tubuh yang Tuhan ciptakan bagi manusia, tampaknya yang rajin bekerja sekarang hanyalah jarinya. Bahkan seringkali, jari manusia sekarang bekerja lebih cepat dari otaknya. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Haruskah kita hidup seperti itu juga? Amsal 21 ayat 25 berkata, si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Sebagai manusia, wajar jika kita memiliki keinginan. Tapi kita perlu menyadari bahwa meraih keinginan itu membutuhkan upaya. Terkadang orang beranggapan bahwa memiliki iman saja sudah cukup. Yang penting sudah berdoa, setiap hari berharap kepada Tuhan untuk memberikan apa yang kita minta. Tapi upayanya seringkali mungkin tidak sebesar imannya. Sebagian orang mungkin percaya bahwa menunggu waktunya Tuhan adalah cara yang terbaik. Tapi kita perlu ingat juga bahwa di dalam hidup ini, ada bagian Tuhan, ada juga bagiannya kita. Menunggu bukanlah alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Justru di masa penantianlah, seharusnya kita lebih dekat pada Tuhan, meningkatkan kualitas diri kita, dan menjadi berkat bagi orang lain. Amsal 26 ayat 16 berkata, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Seringkali orang yang malas adalah orang yang paling sulit dinasehati, karena dia merasa lebih bijaksana dari orang lain. Orang yang malas biasanya beranggapan bahwa mereka tidak perlu berupaya lebih rajin ataupun belajar menjadi lebih baik. Mereka beranggapan bahwa orang-orang itu berhasil hanya karena mereka beruntung. Padahal ada pepatah yang mengatakan, keberuntungan itu adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Sebanyak apapun kesempatan yang datang, semuanya akan sia-sia jika orang itu tidak mempersiapkan dirinya sebelumnya. Kebanyakan orang Kristen mungkin pernah mendengar kisah Yusuf, bagaimana dia akhirnya dapat menjadi orang yang sangat berpengaruh di Mesir. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa Yusuf senantiasa bekerja dengan tekun dimanapun dia ditempatkan? Dia tidak menunggu sampai jadi orang berposisi tinggi dulu, baru mau bekerja dengan tekun. Ketika dia menjadi budak, ketika dia menjadi narapidana sekalipun, dia tetap memberikan upayanya yang terbaik. Oleh karena itulah dia memperoleh kepercayaan dan promosi. Apakah Yusuf beriman dan setia menunggu waktunya Tuhan? Ya. Apakah Yusuf bermalas-malasan selama dia menunggu? Tidak. Lalu apakah kita harus menjadi orang yang gila bekerja? Tidak, kita tetap membutuhkan istirahat. Namun beristirahat dan bermalas-malasan itu dua hal yang berbeda. Beristirahat adalah jeda di antara kesibukan kita dalam bekerja, agar kita dapat memperoleh kekuatan untuk bekerja kembali. Bermalas-malasan adalah sesuatu yang dilakukan tanpa tujuan, hanya untuk sekedar menghabiskan waktu. Pernahkah saudara menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan? Apakah waktu tersebut bisa kembali lagi? Efesus 5 ayat 15-16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita tinggalkan kemalasan, dan gunakanlah waktu kita dengan baik. Puji Tuhan saudara sekalian, Sesemalam Titra menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Janganlah kita malas. Ada satu anak muda pernah tanya saya, kok Yesus malas gak sih? Saya ketawa, saya masih ingat. Nah, sebenarnya Yesus memberikan kita teladan yang luar biasa. Yesus tidak pernah malas. Dia
subuh dia berdoa, dia melayanin, ya. Dia waktu dari umur 12 tahun sampai 30 sampai umur 30 tahun kita tidak banyak dengar tentang kehidupan Yesus, tapi ada satu hal, bahwa dia mendampingin ayahnya menjadi seorang tukang kayu. Karena semua orang tahu, oh dia itu anak tukang kayu. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus juga orang yang rajin. Dia jadi anak tukang kayu, dia bantu bapaknya. Dan waktu dia pelayanan, dia nggak tahu capek, dia melayani, menyembuhkan. Dan dia menyampaikan Injil sampai dia letih, lesu. Dan hari ini, marilah kita jangan jadi orang Kristen yang malas. Dan udah malas, kita gagar, kita banyak alasan. Tuhan gak berkati aku. Bukan. Tuhan bukan gak berkati kita. Bukan salah Tuhan, salah kita. Kita malas. Ya, kita malas bangun pagi, kita malas berdoa, kita malas baca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa dewasa, bagaimana kita bisa terima berkat Tuhan kalau kita tidak pernah mau rajin untuk menggali firman Tuhan. Marilah kita ingat, Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Bentuklah kami Tuhan, bantulah kami, supaya kami jangan menjadi anak yang malas. Bila kami rajin, kami tekun untuk memandang Engkau, bekerja dan minta hikmat dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa.